Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang sekali saya dapat kembali berjumpa dengan Anda di mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan. Dan saat ini kita akan memulai perkuliahan yang ke-11. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-11 tentang sustainability sebuah program kesehatan. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami konsep sustainability program kesehatan, mahasiswa mampu memahami metode mempertahankan sustainability program kesehatan, dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan sustainability sebuah program kesehatan. Nah, kata lain dari sustainability adalah berkesinambungan, atau kalau kita sering mendengar istilah istiqomah, harus tidak pernah berhenti. Konsep sustainability development atau pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan generasi sebelumnya sangat perlu mempertimbangkan generasi yang akan datang, ya. Nah, secara filosofis dipahami, konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks nasional memiliki arti bahwa pembangunan bukan hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, sosial, dan kesehatan saja, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Ini secara filosofis. Nah, ketika berbicara tentang sustainability, maka kita berbicara tentang kelangsungan hidup suatu bangsa. Dalam hal ini adalah kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, sehingga harus dipelihara dan dipertahankan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, sehingga tercipta ekuitas antar generasi dan menjadi sesuatu yang berharga bagi keberlangsungan pembangunan kesehatan suatu bangsa dari waktu ke waktu. Nah, di sini adalah tentang faktor kesinambungan. Bidang kesehatan, fokus utama sustainability terletak pada faktor-faktor: satu, penentu atau determinan, dan yang kedua adalah proses pemilihan strategi untuk terus memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dari waktu ke waktu. Ya. Yang ketiga itu selalu mempertimbangkan aspek organisasi. Ya, untuk melakukan kesinambungan kita perlu membuat organisasi. Ya. Kemudian yang keempat, diperlukan juga financial sustainability. Ya, artinya perlu juga kita mempertahankan modal, ya, keuangan, ya, itu. Nah, dalam sustainability, kita harus berorientasi pada masa depan. Mengapa? Program hari ini harus bermanfaat tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga bermanfaat untuk masa yang akan datang. Itu yang diharapkan. Jadi, sustainability selalu berdasarkan masa kini dan selalu memiliki prospek program atau proyek untuk masa depan. Nah, ini ada disinvestasi. Dalam suatu organisasi, ada kalanya kita melaksanakan disinvestasi. Kebutuhan akan disinvestasi telah muncul sebagai respon terhadap meningkatnya biaya dan meningkatnya kesadaran akan hal yang tidak efektif
dalam praktek layanan kesehatan. Itu sebabnya dianggap kalau itu ternyata menguras keuangan, secara keuangan, maka kita diminta atau organisasi diminta untuk melaksanakan penghematan di beberapa lini. Atau dia diminta untuk tidak melakukan investasi terlebih dahulu, ya, tetapi untuk kesinambungan modal, ya. Nah, disinvestasi dalam program, meskipun tidak ada definisi-definisi tunggal yang jelas, pengurangan atau penghentian investasi atau kita sebut disinvestasi umumnya dipahami sebagai pemindahan, pengurangan, atau pembatasan teknologi kesehatan dan praktek klinik yang tidak aman atau kurang memberikan keuntungan. Nah, kemudian kita beranjak pada perbaikan mutu dan efisiensi untuk supaya tetap berkesinambungan sebuah program kesehatan. Disinvestasi merupakan upaya perbaikan mutu bagi pasien atau pengguna layanan kesehatan dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien oleh organisasi. Ini adalah efisiensi, ya. Diharapkan dengan efisiensi di semua lini, maka diharapkan kinerja sebuah organisasi akan meningkat. Ya. Nah, prinsip sustainability in healthcare by allocating resources effectively atau share, ya. Jadi bagaimana sebuah pelayanan kesehatan dapat sustain adalah dengan cara mengalokasikan semua resources atau sumber daya secara efektif yang telah diterapkan di Australia dan merupakan model alokasi sumber daya yang berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, ada dua pendekatan. Model tersebut menggunakan pendekatan secara top-down dan bottom-up secara bersamaan. 4 tahap share, ya. Share melibatkan 4 tahapan atau langkah-langkah yang mencakup 1. Mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan, ya. Karena dunia terus berubah, situasi juga berubah, ya. Maka diperlukan dalam share mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan, ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan proposal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Yang ketiga adalah menerapkan proposal tersebut. Ya, rencana tadi yang berupa proposal dapat diterapkan. Yang keempat, ini adalah tahap share, adalah mengevaluasi sejauh mana dan dampak dari perubahan yang telah kita buat tersebut. Ya. Nah, berbasis bukti dalam share, ya. Setiap langkah didukung oleh prinsip-prinsip praktek berbasis bukti untuk memastikan bahwa bukti terbaik dari penelitian dan data lokal, pengalaman dan keahlian dari staf layanan kesehatan, dan nilai dan perspektif konsumen diperhitungkan. Ya, karena itu senantiasalah kita mempunyai data. Data adalah bukti untuk melaksanakan sebuah perubahan dan untuk menjaga kontinuitas sustainability sebuah program kesehatan, kita harus punya data. Nah, model tersebut memiliki beberapa sistem dari proses yang mencakup redesign sistem, pendekatan ekonomi dan penetapan prioritas, kemudian proaktif
menggunakan data lokal atau data di komunitas, data di kabupaten, data kecamatan, data desa, kelurahan, ya. Kemudian pengembangan dan panduan protokol, kemudian penggunaan hasil penelitian dan pembelian. Nah, ini adalah need identification. Kebutuhan itu diidentifikasi. Nah, model ini sangat membantu bagi pengambil kebijakan untuk mengetahui sejauh mana program kesehatan dapat terus berlanjut dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Nah, itu dulu kuliah hari ini. Jangan lupa kalian membaca modul dan semua sumber yang terkait. Jangan lupa juga mengklik link jurnal yang saya berikan. Dan jangan lupa juga mengerjakan tugas dan kuis yang sudah ada di kelas online. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan dan keraguan-raguan, saya berbesar hati untuk Anda mengirimkan email atau WhatsApp kepada saya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.